Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dufan Rahman dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan membahas akhlak tasawuf, yaitu melayani kesucian dari saudara Aulia Rahman. Pembahasannya akhlak tasawuf menyelami kesucian diri yang ditulis oleh Dr. Lalu Muhammad Nurul Watani MPDI yang diterbitkan oleh Forum Pemuda Aswaja Jalan Kuakang, Leneng Raya, Lombok Tengah, NTB. Yang pertama, norma sering dianggap sama, tapi kalau kita teliti lebih dalam, sebenarnya masing-masing punya asal-usul atau sudut pandang dan penerapan yang berbeda. Semua istilah intinya membahas soal baik buruk, benar salah, dan apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari dalam kehidupan. Kemudian akhlak, etika, moral, dan norma itu selalu ada dalam hidup sehari-hari. Cuman bedanya setiap istilah punya makna sendiri. Maknanya penting buat kita sebagai mahasiswa untuk memahami perbedaan di antara keduanya biar nggak salah pakai istilah. Kemudian pada halaman ini menjelaskan tujuan pendidikan nasional Indonesia menekankan bahwa manusia harus beragama, berilmu, berkarakter, berakhlak, bermoral, dan beretika. Semua ini harus bernilai positif dalam kurung baik dan benar, bukan sebaliknya buruk dan salah. Pendidikan nasional juga mengharuskan adanya perbedaan yang jelas antara karakter, akhlak, moral, dan etika dan kata mulia dapat dijadikan tujuan pendidikan nasional. Dan kalau dihubungkan dengan Islam, akhlak mulia berarti manusia yang sempurna atau insanul kamil. Yang pertama, adapun pengertian akhlak adalah antara lain akhlak itu berbentuk jamak dari kata khuluq yang artinya kebebasan, watak, tabiat, adab, atau sopan santun. Yang kedua, dalam Al-Quran kata khuluq disebut cuma sekali dalam Quran surat Al-Kalam ayat keempat dan diartikan sebagai budi pekerti yang luhur. Yang ketiga, jadi akhlak bisa berarti akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah maupun akhlak tercela, akhlakul mazmumah. Rosin Anwar mengutip Faruz Zabadi yang bilang, ketahuilah agama pada dasarnya adalah akhlak. Jikalau seseorang punya akhlak mulia, maka kualitas agamanya juga bagus. Akhlak yang utama itu meliputi sabar, menjaga diri, berani, adil, dan intinya akhlak itu sumbernya dari agama dalam kurung Al-Quran dan hadis. Kemudian tokoh lain Ibnu Maskaweh dan Imam Ghazali juga mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang sudah menjadi jiwa sampai mendorong kita berbuat baik tanpa mikir panjang atau nimbang-nimbang dulu. Kemudian akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji, akhlakul karimah atau mazmumah, yaitu perbuatan baik. Kemudian akhlak tercela, akhlakul sayyi'ah atau mazmumah, perbuatan buruk. Dan dijelaskan juga kalau akhlak terpuji dan tercela itu dipengaruhi sama oleh hati atau al-qalb. Jadi akhlak itu enggak cuma soal akal, tradisi atau pengalaman, dan juga bisikan hati yang paling dalam. Akhlak punya makna yang lebih luas dan mendalam. Dalam Islam, ukuran baik dan buruk itu dasarnya dari Al-Quran dan hadis, bukan cuma dari akal atau teori filsafat. Lalu kita mulai masuk di pengertian karakter. Yang pertama,
Dalam kajian akademik, karakter itu mirip dengan akhlak, etika, dan moral, tapi sebenarnya ada sedikit perbedaan. Pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai sifat, kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti. Kemudian akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Kemudian moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima oleh orang umum. Kemudian etika adalah ilmu tentang baik buruk dan kewajiban moral. Jadi walaupun maknanya mirip, ada sedikit perbedaan karakter dan moral. Sama-sama menekankan budi pekerti, akan tetapi sementara itu etika fokus pada ilmu atau aturan tentang baik buruk. Di sini ada kutipannya. Menurut Thomas Litzkona, karakter itu nilai yang diwujudkan lewat tindakan. Jadi sesuatu karakter atau moral itu dilihat dari tindakannya. Karakter terbentuk mulai proses sampai sebuah nilai jadi kebiasaan baik. Karakter juga bisa diartikan sebagai kondisi batin yang bikin seseorang bisa bereaksi sesuai moral yang baik. Kalau seseorang punya karakter baik, itu akan kelihatan dari tindakannya sehari-hari. Jadi di sini karakter terbentuk mulai dari proses sampai sebuah nilai itu menjadi kebiasaan. Contohnya kita selalu sholat tepat waktu, berbuat kebaikan kepada sesama. Dari proses itu akan menumbuhkan kebiasaan sehingga kita selalu melakukannya. Kesimpulannya dapat kita ketahui bahwa akhlak, karakter, etika, dan moral memang sering dianggap sama, padahal masing-masingnya punya makna dan asal-usul yang berbeda dan fokus pada jenjang masing-masing. Yang pertama, akhlak punya kedudukan yang paling tinggi karena sumbernya dari agama, yaitu Al-Quran dan hadis, dan mengatur bukan cuma ucapan tapi juga perbuatan hingga membentuk manusia menjadi ihsanul kamil, yaitu manusia yang sempurna. Kemudian karakter lebih menekankan pada kebiasaan baik yang melekat dalam diri seseorang. Karakter bukan cuma tahu mana yang baik tapi juga merasa dan melakukan kebaikan secara konsisten. Kemudian etika adalah ilmu yang menjelaskan kenapa sebuah tindakan dianggap baik atau buruk, membantu kita berpikir kritis dan memberi panduan supaya hidup sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Kemudian yang terakhir, moral, lebih ke rasa atau karsa manusia untuk menjalankan sesuatu dengan benar-benar secara ikhlas. Jadi moral mendorong diri untuk memenuhi nilai-nilai kebaikan dan menjaga hubungan sosial. Intinya semua konsep ini saling melengkapi. Akhlak memberi dasar religius, etika memberi dasar berpikir kritis, dan moral memberi dorongan batin. Kemudian karakter menjadikan wujud nyata dalam kebiasaan sehari-hari. Buat kita sebagai mahasiswa penting memahami perbedaan di antaranya supaya bisa membangun pribadi yang berilmu, beretika, berakhlak mulia, dan dengan sesuai tujuan pendidikan nasional. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.